dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan
ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dari apa yang saya dapatkan ketika saya bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini, ketika doa pada subuh tadi. Sudah yang kesekian kali saya katakan bahwa saya bisa merasakan di dalam atmosfer kondisi kerohanian setiap kita, dan saya sangat percaya bahwa Tuhan kemudian memberikan kemampuan itu kepada diri saya bukan untuk dimegahkan, tapi sebagai orang yang belum direkam di sini. Ulang. Shalom semuanya, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dari apa yang saya dapatkan ketika bersekutu dengan Tuhan tadi pagi, ya, ketika melakukan PPW subuh. Saya sudah berkali-kali katakan kepada kita bahwa saya dapat merasakan atmosfer rohani yang terjadi di dalam komunitas ini. Tentunya maksudnya adalah kondisi kerohanian setiap kita. Saya sangat percaya bahwa kemampuan itu Tuhan berikan kepada saya itu bukan untuk dimegahkan, tetapi sungguh-sungguh semuanya berguna untuk kepentingan pelayanan, gitu ya. Jadi seperti punya karunia untuk mengerti, ya, atmosfer rohani, supaya tahu keadaannya, gitu, keadaannya seperti apa, lalu kemudian supaya bisa menuntun ke arah mana dan mengingatkan, gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi saya katakan semua itu datang dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan pelayanan dan untuk memegahkan diri.
Sebab saya kan sudah katakan bahwa sumber daripada makanan rohani yang saya bagikan, sharing yang saya bagikan, itu utamanya dari firman Tuhan. Lalu kemudian dari persekutuan saya dengan Tuhan, tapi kemudian balik lagi ke dasar firman Tuhan gitu ya. Jadi saya gak liar ketika menyampaikan apa yang saya dapatkan dari doa, kemudian sampaikan bla 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 bla, gak ada dasarnya gitu ya. Selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika tadi pagi saya bersekutu dengan Tuhan, saya rasakan bahwa kondisi kerohanian kebanyakan kita itu lemah, ya, tidak bersemangat gitu. Dan adalah tugas saya kemudian untuk mengingatkan kita untuk tidak terlena dan tidak berada di comfort zone gitu. Nah, setelah saya merasakan hal-hal yang tidak baik secara kerohanian di antara kita, saya teringat akan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang memang mereka luar biasa di mata Tuhan gitu ya. Nah, saya ingat tentang Hana, nanti lihat di Capas. Saya ingat tentang Cornelius, kemudian Daniel, tokoh yang sudah sering saya bagikan gitu ya teladannya. Kemudian juga tentang Daud, Paulus gitu. Saya renungkan catatan kebenaran tentang mereka dan bagaimana kemudian pandangan Tuhan terhadap mereka yang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan gitu. Bagaimana mereka berkomitmen untuk setia menjalankan persekutuan dengan Tuhan. Saya suka dalam perenungan kayak gini, Tuhan memberikan saya pengertian. Saya pikir dan saya percaya itu adalah pewahyuan gitu ya, hikmat daripada Roh Kudus yang kemudian menerjemahkan pengertian itu dalam kata-kata. Nah, sebelum saya lanjut kepada tokoh-tokoh ini, kepada para tokoh ini, saya mau beritahu kita bahwa yang Tuhan lihat itu bukan hebatnya pelayanan seseorang, bukan terkenalnya seseorang gitu, bukan juga pengetahuan teologianya itu, bukan. Tetapi yang Tuhan lihat itu adalah saya sangat percaya bahwa yang Tuhan nilai hebat dalam diri seseorang adalah bagaimana kecintaannya dan pengenalannya terhadap Tuhan itu sendiri. Seperti para tokoh ini gitu ya. Hana itu adalah seorang nabi perempuan yang dimana Alkitab menceritakan dirinya, mencatat dirinya itu nggak seberapa. Tapi kemudian ada teladan yang baik yang kita belajar dari Hana gitu ya. Sekalipun dia sudah sangat lanjut umurnya, nanti lihat pada Capas, tetapi dia punya komitmen yang kuat untuk beribadah kepada Tuhan siang dan malam gitu ya. Siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Seorang ibu nabi perempuan sudah lanjut umurnya. Jadi kalau bicara tentang kekuatan fisik, ya tidak sekuat orang-orang muda gitu ya. Tapi nabi perempuan ini kemudian
berkomitmen di dalam hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan siang dan malam disertai dengan berpuasa. Tentu dia berdoa memuji Tuhan. Akhirnya kemudian dalam hidupnya dia bisa menyaksikan hal yang besar. Dia bertemu dengan Yesus gitu ya. Lalu Cornelius, kita sudah belajar pada rekomendasi video dari seorang oknum hamba Tuhan yang memang kita akui sebagai alat Tuhan ya untuk mengajar, karena beliau memiliki talenta untuk mengajar. Kita sudah mendengarkan latar belakang Cornelius. Cornelius bahkan bukan seorang Yahudi. Tapi kemudian setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia punya gaya hidup yang senantiasa berdoa kepada Allah. Saya pun pada capas ya, senantiasa berdoa kepada Allah. Saya percaya paket ini adalah paket yang lengkap dengan berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur gitu ya. Pokoknya membangun persekutuan dengan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, teladan mereka selama mereka hidup menumpang di muka bumi ini, dan kemudian apa respons Tuhan terhadap mereka, apa yang mereka saksikan dalam hidup mereka. Tadi saya sudah bicara tentang Hana seorang nabi perempuan yang udah tua, udah lanjut usianya, tapi kemudian dia berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan sepanjang hidupnya, beribadah kepada siang dan malam, lalu disertai dengan berpuasa, begitu ya. Itu suatu hal yang tidak mudah dilakukan gitu. Kita pada sahabat setia pasti tahu rasanya bagaimana melakukan ibadah seperti ini. Apalagi kalau kayak saya gitu ya. Saya kan udah komitmen berjuang untuk berselang sehari itu lakukan exercise, olahraga, kemudian esoknya sekalian istirahat saya gunakan untuk berpuasa, begitu seterusnya berselang-seling gitu ya. Karena exercise tentu harus ada breakfast, jadi saya nggak puasa, besoknya puasa, sekalian istirahat saya pakai untuk berpuasa gitu ya. Sebetulnya secara fisik itu berat, karena apa? Masa atau fase pemulihan kan sebetulnya dari udah capek olahraga, otot-ototnya udah pegel gitu, mestinya kan dikasih asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk recovery. Tapi saya pikir toh juga cuma setengah hari gitu ya. Lalu saya juga percaya puasa daripada ibadah. Jadi saya tetap berkomitmen untuk melakukan berpuasa menyelang selingi exercise saya gitu, walaupun nggak mudah gitu ya. Maka sebetulnya nggak jarang saya terpaksa minum kopi pahit gitu ya. Ketika berpuasa saya tahu motivasi saya untuk minum kopi pahit itu sebetulnya bukan karena nggak kuat untuk menahan nafsu makan dan minum. Saya tahu itu, dan Tuhan mengerti isi hati dan pikiran saya. Itu semata-mata karena saya nggak mau lemas gitu ya sepanjang hari, karena saya mau tetap produktif untuk melakukan berbagai kegiatan harian gitu ya. Jadi saya minum kopi kadang-kadang kalau terlalu lemah gitu ketika berpuasa pada pagi hari. Nah, apa yang kemudian didapatkan oleh Cornelius? Bagaimana? Gini loh, kita harus selalu mengerti bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu, menyaksikan perilaku kita setiap hari gitu. Jangan lupa itu. Nah, sebetulnya ada tema lain yang saya pengen sampaikan dari pembacaan firman Tuhan yang saya bagikan tentang Immanuel gitu ya. Bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tanganku, kananku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebab Dia berdiri di sebelah kananku. Tuhan juga berkata di Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada hari zaman. Kemudian yang terbaru saya katakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu, dan kita yang suka nggak sadar gitu bahwa sesungguhnya Tuhan
menyaksikan sikap hidup kita setiap hari, bahkan ketika kita tidur kita nggak sadar tapi Tuhan menyaksikan semuanya gitu. Nah, demikian juga dengan ibadah kita gitu. Nah, ada upah di dalam ibadah, kan ada firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Ada mengandung janji, mengandung upah. Hana menyaksikan juru selamat itu dengan mata kepalanya sendiri, lalu kemudian Cornelius yang berdasarkan pengajaran rekomendasi video yang kita sudah dapatkan tempoh hari, bahwa dia bahkan bukan seorang Yahudi, tapi kemudian ketika ketemu Tuhan dia senantiasa berdoa. Lalu apa respons Tuhan terhadap dirinya? Di Kisah Para Rasul 10 ayat 4 berkata bahwa Allah mengingat Cornelius, Allah mengingat engkau, kata malaikat. Saya baca lengkapnya di Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Nah, Allah loh, Allah itu kan yang kita percaya menurut iman kita satu-satunya Allah ya Yahweh gitu ya, yang dipanggil Elohim, yang kita kenal di dalam nama Yesus Tuhan dan pencipta segala sesuatu gitu. Alangkah luar biasanya, alangkah hebatnya kalau kita dikenal oleh Tuhan. Karena apa? Salah satunya adalah karena kita memegang, berkomitmen membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita gitu ya. Lalu setelah Hana, kemudian juga Cornelius, kita belajar dari Daniel. Ini sudah sering sekali saya bagikan gitu ya, dan merupakan salah satu tokoh yang saya jadikan teladan dalam hidup gitu. Di Daniel 6 ayat 11 berkata, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 9 ayat 23 berkata, ketika engkau mulai menyampaikan permohonanmu, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Daniel itu sangat dikasihi. Lalu di ayat 11 juga berkata bahwa engkau yang sangat dikasihi. Jadi memang teladan Daniel bukan cuma memuji menyembah Tuhan, berdoa memuji dan menyembah Tuhan itu adalah sikap hidup lanjutan daripada kecintaannya kepada Tuhan gitu ya. Dan hal yang juga menjadi teladan daripada Daniel adalah dia tidak mencemarkan hidupnya dengan makanan raja. Jadi dia seorang yang menjaga kekudusan hidupnya. Dan kalau orang sudah berkomitmen seperti ini, berkomitmen untuk taat, untuk berkenan kepada Tuhan, pasti rangkaiannya adalah dia punya kehidupan, gaya hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dan Daniel dikasihi oleh Tuhan. Tadi kan Cornelius diingat oleh Tuhan, lalu Daniel dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang gak mau diingat oleh Tuhan? Siapa yang gak mau dikasihi oleh Tuhan? Nah, tadi saya katakan salah satu sikap hidup yang membuat Tuhan tertarik dengan diri kita, untuk kita diingat oleh Tuhan, untuk kita dikenal oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, adalah kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ada terlalu banyak orang di sosial media ketika kita lihat sibuk dengan tanda-tanda hari zaman, kemudian juga bahkan mendengarkan atau membaca tentang antikris gitu ya. Semua itu bukan tidak alkitabiah, itu juga perlu didengarkan. Tapi kalau bagi saya itu tidak lebih penting daripada teladan seperti Daniel yang menjaga kekudusan hidup,
lalu kemudian menjaga persekutuan dengan hidup. Karena apa? Alkitab udah jelas katakan bahwa tuliskan bahwa sama seperti Cornelius diingat oleh Tuhan, sama seperti Daniel yang dikasih oleh Tuhan karena persekutuannya. Maka bagi saya kan firman itu juga katakan bahwa berjaga-jaga, kita nggak tahu kapan saatnya, kapan masanya gitu. Kita hanya perlu menjaga hidup kita berkenan. Kalau setiap hari kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, siang dan malam seperti Hana, kita kan dikenal oleh Tuhan. Bagaimana kita mewujudkan pergaulan kita dengan Tuhan, mengenal Tuhan gitu ya. Itu kan berarti kita harus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan gitu. Pergaulan dengan firman Tuhan. Iya juga. Demikian juga dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita berdiam di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya dengan berbagai cara yang kita bisa mengerti gitu. Tuhan akan punya cara bagaimana untuk menjelaskan dirinya kepada kita lewat persekutuan itu. Dan kalau kita sudah diingat oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, entah apapun yang terjadi di muka bumi ini, entah itu antikris, entah itu bencana, tapi orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, yang dikasihi Tuhan, nggak mungkin dibiarkan binasa. Itu pemahaman saya sesederhana itu. Makanya yang saya kejar adalah persekutuan dengan Tuhan. Makanya kalau saya bersekutu dengan Tuhan, terutama pagi ya, terutama pagi hari itu, saya hampir 90%, rata-rata 70-80% itu setiap hari itu yang saya kejar adalah hadirat Tuhan. Yang saya kejar adalah persekutuan dengan Tuhan gitu. Bukan berdoa syafaat. Karena dengan adanya pokok-pokok doa sekarang, selain pokok-pokok doa yang dibagikan, juga saya punya pokok-pokok doa tentang keluarga, tentang banyak hal. Jadi memang saya harus melatih diri saya untuk beribadah dan berdoa sepanjang hari gitu. Kalau dalam persekutuan pribadi saya lebih pada berdiam diri, menikmati hadirat Tuhan, berdiam diri, membangun kedekatan dengan Tuhan, betul-betul menikmati kedekatan dengan Tuhan gitu ya. Jarang yang namanya curhat gitu. Tapi memang ada kalanya seperti puasa gitu ya. Saya bergumul dengan air mata untuk orang-orang yang saya kasih dan juga untuk orang yang saya layani. Saya doakan mereka yang masih berkomitmen untuk melakukan PAR gitu ya. Adalah tugas saya untuk mendoakan gitu ya. Mendoakan bahkan secara khusus gitu ya, satu persatu. Itu yang saya lakukan dalam ketika saya dalam persekutuan pribadi saya gitu ya, lebih pada bagaimana menikmati Tuhan, dan kiranya Tuhan juga menikmati pujian penyembahan yang saya naikkan gitu. Lalu pada saat momen hadirat Tuhan kuat, saya bergumul bersyafaat untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau kayak pokok doa yang biasa itu bahkan saya doakan di luar persekutuan itu sendiri, atau mungkin sebelum berdoa gitu ya, atau ketika saya duduk gitu, karena saya ingat beberapa pokok doa. Jadi bagi saya mengejar persekutuan dengan Tuhan itu penting. Sama seperti seorang bapak dengan anak gitu ya. Bapak sangat menikmati, bapak yang baik itu sangat menikmati kebersamaan dengan anaknya. Demikian juga anak sangat menikmati persekutuan dengan ayahnya. Nah, kalau saya sangat disenangkan, dikenyangkan dengan hadirat Tuhan ketika bersekutu dengan Tuhan, saya sangat percaya ada timbal balik yang sama. Kalau Tuhan disenangkan ketika pujian kita naikkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, penuh gairah, penuh cinta, maka Tuhan disenangkan gitu. Kalau Tuhan sudah disenangkan, apa yang Tuhan tidak akan kasih? Semuanya hal yang baik itu Tuhan akan berikan kepada kita, gitu ya. Lalu tentang Daud, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 kan, ayat hafalan kita pada modul. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Lagi-lagi pada tokoh Daud ini juga saya berikan penekanan bahwa
Daud kita ketahui melakukan kehendak Allah. Tapi salah satu yang teladan yang baik dari Daud kan bahwa 7 kali dalam sehari ia memuji menyembah Tuhan, gitu ya. Lalu Daud juga suka berpuasa, gitu. Jadi kita orang Kristen itu jangan menganggap puasa itu sesuatu hal yang asing, gitu ya. Kenapa menjadi asing? Karena itu tidak dihidupi oleh keluarga kita. Jadi asing bagi kita. Padahal sebetulnya secara kekristenan itu nggak asing. Ya tentu itu diturunkan dari nenek kita sampai ke atasnya sono, gitu ya. Gak hidup dalam pembacaan firman. Jarang kita saksikan anggota keluarga yang memiliki jam-jam waktu yang teratur untuk baca firman, jam-jam doa, apalagi berpuasa. Akhirnya menjadi sesuatu yang asing. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita masuk kepada hidup para tokoh ini, kemudian kita mengerti bahwa ya seperti ini harusnya sikap seorang Kristen sejati. Mereka rindu, cinta akan hukum Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan seperti Daud katakan, hidup dalam berpuasa. Karena bukan cuma mereka yang di perjanjian lama yang hidup dalam berpuasa. Di 2 Korintus 11 ayat 27, Paulus berkata, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku kerap lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Jadi orang Kristen sejati itu hidup dalam praktek ini, memiliki waktu-waktu yang teratur untuk baca firman, merenungkannya, tahu firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan-jalannya, lalu kemudian memiliki persekutuan dengan Tuhan, berdoa, memuji menyembah Tuhan, berpuasa. Dan praktek kekristenan yang seperti inilah yang telah saya jalankan dari pertengahan 2015, yang telah mengubahkan saya sampai saat ini, mengubahkan hidup saya dan membuat kerohanian saya sampai pada tingkat sekarang. Sudah berkali-kali juga saya katakan bahwa pelayanan bukan yang terpenting bagi saya, tapi persekutuan dengan Tuhan itu number one. Itu menjadi nomor 1 yang saya kejar. Saya tulis juga pada Capas ya, dan ini juga menjadi peringatan buat setiap kita yang masih membaca firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau nanti ada di antara kita yang kemudian undur dari semuanya, saya bahkan yakin cuma satu menjadi permasalahannya. Dia tidak memiliki persekutuan yang baik. Dia tidak memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan sebagai sumber sang kekuatan. Pasti dia bermasalah dengan persekutuannya. Entah karena dia tidak cakap untuk memikul salib, menyangkal kedagingannya, untuk bangun pagi hari, untuk menomorduakan tidurnya, untuk mengalahkan kejenuhannya, kelemahannya, atau mungkin hubungan dengan Tuhan itu menjadi tidak nikmat karena ketidaktaatan. Sebab tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan tanpa ketaatan. Itu harus diingat, gitu ya. Nah, jadi kalau kerohanian di antara kita, terutama mereka yang udah undur, itu saya sangat yakin persekutuan pribadinya itu dengan Tuhan tidak berjalan baik. Dan juga kerohanian seseorang itu akan tetap menyala ketika dia tetap memiliki persekutuan yang konsisten dengan Tuhan. Dan itu yang kita lakukan di dalam komunitas ini, di dalam pelayanan ini. Makanya kita terus bangun atmosfer ketika pagi di interfam group untuk saling menyapa, untuk saling mengingatkan semangat Pak, selamat berdoa. Karena itu yang terpenting gitu. Tadi kan sudah saya katakan di awal,
bukan pengetahuan teologi seseorang yang dilirik oleh Tuhan, bukan hebatnya pelayanan, bukan ternamanya dia, tapi persekutuan pribadinya dengan Tuhan itu luar biasa penting. Jadi tadi kan saya katakan bahwa saya rasakan di atmosfer bahwa kondisi kerohanian kebanyakan kita sekarang agak drop gitu. Nah, melalui sharing kali ini saya mau ingatkan, kalau mau bertahan menjalani hidup, mengerjakan keselamatan juga tentunya ya, itu hal yang terpenting. Maka harus dijaga persekutuannya dengan Tuhan. Kita kan sudah belajar tentang 5 gadis bijaksana yang kemudian layak untuk bertemu Tuhan, yang selalu menjaga minyak yang melambangkan kerohanian yang tetap hidup, bahkan saya berkata harum di hadapan Tuhan, itu harus tetap terjaga. Jadi saya nggak terlalu memusingkan kapan Tuhan datang. Yang penting hidup saya didapati benar, berkenan. Gak mungkin lah ketika kita akrab sama Tuhan kemudian Tuhan melupakan begitu saja. Saya nggak percaya itu. Nah, betapa pentingnya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan anggap remeh itu. Lalu saya juga mau katakan bahwa kerohanian seseorang juga akan terus bertumbuh ketika persekutuan pribadinya dengan Tuhan, doanya, pembacaan firman-Nya, berpuasanya itu bisa berjalan dengan konsisten. Itu seperti pupuk, seperti air yang akan menyirami untuk pertumbuhan rohani seseorang. Jadi kalau mau terus bertumbuh, terutama saya tujukan ini kepada para saudara yang ada di internet. Salah satu yang utama dalam pertumbuhan rohani selain pergaulan dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya adalah jangan lupakan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di dalam persekutuan pribadi juga kita dilatih untuk mengosongkan tepatnya memfokuskan pikiran kita kepada seorang pribadi. Lalu juga mempertajam pendengaran kita tentang suara Tuhan yang sekalipun nggak kelihatan kedengaran audible, tapi itu bisa jelas berkata-kata di dalam hati kita. Kepekaan itu harus dipertajam lewat persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Dan orang kalau persekutuan pribadinya dengan Tuhan ya, pembacaan firman Tuhan yang nggak jalan, baca firman Tuhan juga nggak dapat rema, kemudian nggak menikmati persekutuan dengan Tuhan, itu nanti ketika dia mendengarkan firman Tuhan dia nggak menyala gitu loh, biasa aja gitu. Karena manusia rohnya itu tidak sensitif, manusia rohaninya itu tidak cakap untuk menerima, bahkan apalagi menerjemahkan setiap firman Tuhan yang dimengerti oleh manusia rohani kita. Jadi kalau terutama saudara yang ada di internet gitu ya, melakukan part tanpa persekutuan dengan Tuhan, nanti lama-lama juga jenuh. Percaya apa yang saya katakan? Lama-lama juga bosan, akhirnya undur. Itu yang terjadi kepada beberapa orang yang sudah undur gitu. Saya kalau udah ngerasa seseorang memang dia ini kerohaniannya mati dan belum bisa dibangkitkan gitu ya. Dan memang faktanya kan saya nggak pernah japri orang dan tanyakan, kenapa berhenti gitu ya. Enggak, bagi saya gini loh. Kita melayani orang, kita mengasihi jiwa-jiwa gitu ya. Tapi kalau memang dirinya mesti didorong-dorong gitu ya, mau sampai kapan gitu ya? Ya saya berpikir bahwa memang belum waktunya buat dia untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu. Saya serius dengan orang yang memang serius. Lihat Yesus juga seperti itu. Ketika dia berdoa, dia punya prioritas.
untuk 12 muridnya dulu, lalu kepada banyak orang yang kemudian gitu ya. Saya juga dalam pelayanan seperti itu. Saya fokus pada mereka yang berkomitmen untuk melakukan apalagi memiliki hati yang dituntun untuk terus bertumbuh gitu ya. Terus bertumbuh. Kalau saya lihat orangnya masih hidup dalam daging, masih belum bisa merasakan hadirat Tuhan, mau dipaksa-paksa juga nggak bakalan jalan. Betapa pentingnya membangun dan mempertahankan kerohanian kita. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Buat apa kemudian kita, apalagi saudara, para sahabat yang ada di MPRC sudah dengarkan didikan, nasihat, teguran, pengajaran yang saya bagikan dari tahun ke tahun. Kalau toh ternyata nggak dilakukan dengan kesetiaan dan konsistensi, ya semuanya akan menjadi sia-sia. Harapan saya adalah bahwa apa yang sudah saya tanamkan tentang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menjadi pelaku atasnya, melakukan persekutuan pribadi, berpuasa, ya dilakukan secara konsisten gitu loh. Nggak selalu harus didorong nanti dicek puasanya baru berpuasa. Nanti kalau nggak dicek tiba-tiba aja tuh berhenti gitu, ya rugikan dirinya sendiri. Saya tetapkan itu dalam diri saya bahwa saya melakukannya dengan setia. Jadi ketika seperti di dalam pelayanan saya tidak buatkan sharing baru, aktivitas rohani saya terus berjalan. Itu yang paling utama. Nah, saya berharap setiap kita meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang sudah saya berikan tadi. Dan kiranya kalau diri saya menjadi teladan bagi dirimu, ya silahkan gitu. Karena saya sudah bersaksi bahwa komitmen diri untuk untuk menjalankan hidup yang benar, menjadi pelaku firman, dan membayar harga untuk menjaga persekutuan, itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Semakin mengenal Tuhan dan hidup saya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, karena saya selalu terhubung dengan Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita, ketenangan batin, damai sejahtera. Nah, kalau orang sudah terjaga kekuatannya, sukacitanya, damai sejahteranya seperti ini, maka kerohaniannya itu nggak up and down gitu, tetap bisa menyala gitu, tetap bisa berdampak gitu. Dan hidup yang kita jalani itu menjadi akan lebih mudah ketika kita menjalankannya bersama dengan Tuhan oleh transfer kekuatan, karena persekutuan kita dengan Tuhan tetap terjadi. Mazmur 105:4 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Beberapa minggu yang lalu ini juga langsung terngiang di telinga saya ketika berdoa. Ya. Selalu Tuhan kuatkan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Yesaya 55:6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tadi juga saya sudah sampaikan di 1 Timotius 4:8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Jangan lupakan ibadah. Jangan lupakan ibadah. Jangan hanya puas ketika gini. Misalnya dengarkan pujian penyembahan di gereja lokal, atau mendengarkan pujian penyembahan di YouTube, atau dengarkan rekaman atau video pujian penyembahan dari saya. Jangan rasakan hadirat Tuhan ketika momen-momen seperti itu. Harus bisa menciptakan, mendatangkan hadirat Tuhan sendiri. Jadi harus bisa mentransfer hadirat Tuhan kepada orang lain. Jangan hanya bisa menikmati hadirat Tuhan dari faktor eksternal, yang ketika kita mendengarkan orang melakukan pujian penyembahan, kita baru rasakan hadirat Tuhan. Itu berarti dalam persekutuannya itu nggak bisa mendatangkan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Bagi saya itu
berarti dia punya persekutuan, kedekatannya dengan Tuhan masih dipertanyakan. Nah, bangun itu, dan saya mau katakan jangan merasa aman kalau setiap hari tanpa merasakan hadirat Tuhan. Belakangan ini kan saya membuatkan video PPW siang. Saya pengen tunjukkan siang hari pun saya merasakan hadirat Tuhan. Saya berlimpah-limpah dengan hadirat Tuhan pada pagi hari, siang hari, malam hari. Itu yang membuat saya tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Semakin cinta sama Tuhan gitu ya, semakin mengenal, semakin yakin dengan jalan hidup dan jalan kekristenan saya sekarang. Kalau orang melakukan kalau ada di antara kita gitu ya melakukan tapi nggak rasakan hadirat Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saya mau katakan jangan merasa aman dengan itu. Salah satu tujuan berpuasa di Perjanjian Lama jelas dikatakan itu merendahkan hati. Coba rendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Tapi sebelum itu melangkah dulu pada tahap yang tadi, cek ketaatannya dulu. Jangan-jangan sudah tahu firman Tuhan tapi masih tidak taat, karena itu penghalang. Adakan pemberesan dulu, bertobat sungguh-sungguh, lalu berkomitmen untuk taat, dan teruskan dengan minta Tuhan jamah hatinya. Karena tadi saya katakan percuma melakukan dan akan berhenti pada saatnya ketika semuanya hambar gitu, nggak ada kenikmatan. Nggak mudah loh. Seperti saya misalnya 3 kali dalam sehari berkomitmen untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Nggak mudah melakukan semuanya itu ketika rasa capek, jenuh, lelah datang gitu ya. Kalau nggak ada kenikmatan yang membuat saya semakin ketagihan gitu ya. Jadi itu harus dibereskan. Jangan lakukan persekutuan dengan Tuhan tanpa ada nikmatnya. Firman Tuhan tadi kan katakan bahwa latih diri beribadah, latih diri untuk fokus sama Tuhan, latih diri untuk ketika berdiam diri kita hadir dengan tubuh kita, tapi pikiran kita juga harus benar-benar kosong. Bukan berarti bermeditasi kayak ala dunia ya, tapi kita sediakan hati dan pikiran kita kontrol, dan kemudian menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, berdiam diri, pikirannya nggak melayang-layang gitu, nanti lama-lama akan bisa settle gitu ya, bisa tenang dalam hadirat Tuhan, bahkan masuk pada dimensi yang lain, dimensi kerohanian di mana bertemu dengan Allah Roh. Harus sampai ke sana. Jadi ketika menaikkan sebuah lagu itu seperti kayak ngomong sama Tuhan. Ku berdiam di bawah naungan sayapmu, dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Itu kayak ngomong dua arah gitu, jadi nikmat gitu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Ada komunikasi dua arah ya ketemu sama sosok pribadi Tuhan Yesus gitu. Jadi nggak ada pertemuan yang bertepuk sebelah tangan gitu, yang satu arah. Sehingga semakin lama semakin erat dengan Tuhan, dan semakin lama semakin mengenal Tuhan. Nah, orang seperti ini akan dikenal oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena setiap hari kan ada persekutuan sama Tuhan, dikasih oleh Tuhan, karena selalu memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, membawa dupa yang harum. Dan keyakinan saya akan, ini keyakinan saya akan bersama Tuhan, itu justru terbangun
ketika persekutuan hari demi hari, karena saya tahu Tuhan berkenan dengan pernyataan hadirat Tuhan itu. Jadi saya yakin bahwa Tuhan bersama dengan Tuhan. Saya jaga kekudusan hidup, hati dan pikiran dikontrol, anggota tubuh semuanya harus berkenan kepada Tuhan. Jangan merasa sudah oke ketika bergereja di gereja tepuk tangan, gereja karismatik, bahkan dipenuhi Roh Kudus. Jangan, bahkan melayani jangan. Amanlah ketika persekutuan pribadimu dengan Tuhan itu berjalan mesra. Dan beda sekali orang yang punya persekutuan yang harmonis sama Tuhan itu beda, karena ketemu sama Tuhan gitu ya. Jadi yakin ketika berkata-kata gitu. Tuhan kan bangga bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat tapi tetap percaya. Jadi sekalipun nggak melihat dengan visual, tapi dengan iman saya bersekutu sama Tuhan gitu. Jadi itu yang membuat keyakinan yang kokoh di dalam diri seseorang tentang kekristenannya. Bahkan ketika kalau Tuhan izinkan kita masuk pada masa yang sukar, kita akan teguh berdiri. Ada kesaksian dari Sadu yang berkata bahwa ada 7 pastor yang dipaksa oleh seorang komunis untuk menyangkal imannya, dan akhirnya kemudian kalau tidak salah semuanya menyangkal imannya, semua pastor. Itu dari kesaksian Sadu. Nanti lihat videonya. Sementara ada orang Kristen yang biasa, rasanya hanya 1 dari antara mereka yang menyangkal imannya, dan 6 orang lainnya martir mempertahankan imannya. Jadi kembali pada poin yang saya katakan, jangan bermegah dengan pengetahuan firman yang banyak. Teologi itu perlu pengetahuan, kita juga perlu melayani. Tapi bagi saya pribadi dan berdasarkan catatan firman Tuhan ini, bukan itu yang paling utama, tetapi persekutuan pribadi dan pengenalan akan Tuhan itu yang membuat kita teguh dalam menjalani hidup. Dan juga kalau nanti Tuhan izinkan kita pada masa antikris, itu yang membuat kita yakin apapun yang terjadi, ya saya percaya itu nggak akan mudah kondisinya. Tapi pengenalan yang baik dengan Tuhan, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan itu membuat kita yakin untuk membayar harganya. Nah itu sangat penting untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Matius 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, lalu antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi sama seperti Tuhan membedakan antara kambing dan domba, Tuhan juga akan membedakan orang benar dan juga orang fasik. Lalu kemudian orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepadanya. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 berkata seperti itu. Kesetiaan yang Tuhan inginkan sudah seperti yang sudah sering saya katakan, bukan setia secara KTP, tapi setia dalam segala hal. Setia beribadah sesuai dengan tema sharing kali ini. Setia membangun persekutuan dengan Tuhan. Setia untuk menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kehidupan. Saya tegaskan ya sekali lagi. Tadi kan saya katakan bahwa bagi kita asing selama ini namanya memiliki jam-jam yang teratur untuk baca firman, untuk persekutuan dengan Tuhan, apalagi berpuasa. Nah itulah merupakan kegelisahan hati saya, beban saya. Kenapa saya tetap memiliki
keteguhan untuk panggilan Tuhan dalam kehidupan saya untuk menegaskan ini, karena banyak orang sekalipun udah gereja tepuk tangan di gereja Harismatik, di Penuh Roh Kudus, bahkan udah pelayanan, tidak menjaga persekutuannya dengan Tuhan gitu. Jadi tetap aja nggak punya pengenalan yang baik sama Tuhan gitu. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya seperti mereka ini, seperti Hana, seperti Cornelius, yang bahkan tadinya tidak seorang percaya dan mengenal Tuhan, seperti Daniel, seperti Daud dan Paulus. Mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Aktivitas rohani yang kita lakukan, itulah yang akan membawa kita pada pengenalan dengan Tuhan, berubah dan semakin dewasa lagi. Itu yang terpenting. Bukan berdebat, jago berdebat yang penting. Bukan dikenal oleh pelayanan kok kayaknya membela kekristenan, bukan itu yang paling penting. Tapi dikenal Allah itu lebih penting. Lewat apa? Ketaatan dan persekutuan. Sama seperti Cornelius. Dikasihi Tuhan seperti Daniel. Berkenan seperti Daud. Oleh ketaatan dan juga persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan anggap remeh. Apa yang saya bagikan di waktu-waktu yang lalu, bukan gini. Apa yang saya sudah tanamkan dari sejak pelayanan ini kan hampir gak berubah. Bahkan seperti share komentar Bura ini selalu sering katakan bahwa ini bukan sesuatu yang baru, tapi sering diulang-ulang dan diperdalam, dan itu penting gitu. Sia-sia ikut dalam satu rombongan yang saya percaya Tuhan panggil saya untuk menuntun sekumpulan orang untuk siap bertemu dengan Tuhan. Ngapain berada di sini kalau ternyata melupakan dasar-dasar kekristenan yang saya tanamkan? Harapan saya adalah harus dilakukan dengan setia. Gak perlu diingatkan lagi untuk baca firman, gak perlu diingatkan lagi untuk berdoa, gak perlu diingatkan lagi harus dicek puasanya. Ketaatannya juga gak perlu dipaksa-paksa. Tadi saya katakan saya percaya Tuhan panggil saya untuk menuntun semua sekelompok orang untuk siap bertemu dengan Tuhan, entah oleh kematian atau rapture atau the second coming. Tapi kan syaratnya ada. Dari dulu Tuhan buat saya mengerti lewat firman-Nya, harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau nggak taat sebagai dasar melangkah pada persekutuan yang lebih dalam, ya berarti dia hanya mengambil bagian sebagai kambing di antara domba, sebagai orang fasik di antara orang benar. Saya nggak mau itu terjadi. Makanya saya nggak pernah lelah untuk mengingatkan kita. Dan untuk menjadi taat itu ya, itu perlu kondisi kerohanian yang mantap. Kalau kondisi kerohanian kita lemah, nggak fit, kita akan cenderung mengikuti daging dan kita akan cenderung berontak. Tapi kalau kita persekutuan dengan Tuhan yang itu mantap gitu, hasrat untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan itu besar. Itu yang saya rasakan. Makanya selalu menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan selalu, itu akan membuat kita memiliki gairah yang terus menerus. Bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada sharing kali ini diperhatikan. Saya nggak perlu monitoring lagi, terutama saudara yang ada di para sahabat yang ada di MTR Advance untuk menjaga persekutuan dengan Tuhan. Nggak perlu lagi. Kalau masih harus didorong-dorong untuk berpuasa, nggak kesadaran sendiri, berarti memang belum mengalami Tuhan gitu loh. Dan itu sangat memprihatinkan bagi saya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada saat ini menjadi peringatan buat kita. Jaga persekutuan dengan Tuhan, itu yang terpenting. Kalau rohnya menyala, baca firman juga enak gitu ya. Bahkan bisa setiap hari itu pikirannya bagaimana hidup saya ini berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi desire, hasrat di dalam hatinya. Berdoa yang terbaik, berpuasa yang terbaik, memuji Tuhan yang terbaik gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya memberkati kita semua, mengingatkan kita semuanya, dan jadilah seorang yang mau diajar, memiliki telinga yang mendengarkan. Hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat singkat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, bahkan 5 menit yang akan datang. Jadilah seorang yang seolah-olah hidup hari ini adalah hidup yang terakhir. Do your best.
lakukan yang terbaik in every single area of life, terutama dalam ibadah, karena itu yang terpenting. Gitu ya, itu yang terpenting bagi saya. Jadi saya nggak terlalu mengkhawatirkan apalagi hal yang ada di dalam dunia ini. Bahkan saya belakangan ini saya bersyukur Tuhan, perjalanannya itu begitu manis gitu ya. Adalah hal yang saya sekarang sudah pada dimensi yang sangat berbeda, dan itu semua Tuhan proses. Tuhan sangat baik dan sangat sayang kepada kita yang mau berubah. Tangan kita terus dipegang oleh Tuhan untuk terus naik level dan semakin bisa menyatu dengan hati, dengan diri Tuhan itu sendiri gitu ya. Selamat menjelang pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa pada kalian TRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Pak Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percaya